Masjid At-Taqwa Kamala Putih. Yang kelima, doa yang akan dipimpin oleh Imam Masjid At-Taqwa Kamala Putih. Setelah itu kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh dua pemateri kita. Dilanjutkan dengan kuis, dialog, perumusan rekomendasi, dan yang terakhir penutupan. Hadirin hadirat yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Fitriani. Kepada saudari, waktu dan kesempatan kami persilakan. Alif Lam
pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia Remaja Masjid At-Taqwa Kuala Putih. Pada Ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Seminar Remaja At-Taqwa Kuala Putih tahun 2015 dengan tema Peran Generasi Muda Islam dalam memasuki era globalisasi 2015. A. Pembukaan. Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan seminar Remaja Masjid At-Taqwa Kuala Putih tahun 2015 dapat terlaksana meskipun terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Kami sadari bahwa terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas bantuan beberapa pihak, baik berupa pikiran maupun bantuan materi. Maka dengan hormat melalui kesempatan ini, kami segenap panitia dan seluruh remaja mengucapkan limpah terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Dan melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati kami memohon maaf jika dari awal pembentukan panitia hingga pada akhir kegiatan ini terdapat ucapan dan perbuatan yang menyinggung atau merugikan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Menjadi harapan kita bersama jika kegiatan positif seperti ini perlu diadakan sesering mungkin. Akhirnya semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses perbaikan evaluasi generasi muda Islam menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. B. Latar belakang. Adapun hal-hal yang melatar belakangi diadakan kegiatan ini, di antaranya yang pertama, semakin menurun peran generasi muda Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, dan keagamaan. Yang kedua, kurangnya wadah yang kondusif dalam mengakomodir aspirasi dan kreativitas serta potensi anak muda. Yang ketiga, kekhawatiran akan muncul generasi yang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal, serta lemah dalam mendukung kemajuan atau kemaslahatan umat. Tujuan pertama, mensosialisasikan pentingnya peran generasi muda Islam untuk berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, komitmen bersama agar sejak dini mempersiapkan keilmuan, keimanan, dan ketakwaan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. D. Sasaran dan target. Sasarannya adalah seluruh generasi Islam. Waktu pukul 8.00 kita hingga selesai. Tempat Masjid At-Taqwa Kuala Putih. Pelaksana Remaja Masjid At-Taqwa Kuala Putih. Susunan kepanitiaan: Ketua Hayat Abdul Muttalib, Sekretaris Zakaria Yusuf, Bendahara Laila S. Perlengkapan Koordinator Rosdianto IT. G. Narasumber: yang pertama Bapak Usainus, yang kedua Bapak Abdurrahman Atto SAG MPD. E. H. Estimasi anggaran pengeluaran: yang pertama jenis anggaran ATK sebesar Rp550.000, yang kedua konsumsi Rp1.200.000, souvenir Rp250.000, yang keempat transportasi materi Rp300.000, total Rp2.300.000. Sumber dana donatur: yang pertama warga Kuala Putih dan sekitarnya senilai Rp1.110.000, yang kedua sekelompok pegawai kejaksaan sebesar Rp815.000, yang ketiga kas masjid sebesar Rp1.000.000, jumlah Rp2.925.000, sisa anggaran Rp625.000. Sisa anggaran yang ada kami masukkan ke dalam kas remaja dan sebagian kami gunakan rapat evaluasi kegiatan. Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepada Masjid At-Taqwa Kuala Putih. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Remaja Ataqwa Kemala Putih sekaligus membuka secara resmi kegiatan seminar Remaja Masjid Ataqwa Kemala Putih. Kepada Bapak kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Masjid Ataqwa Kemala Putih, yang terhormat Bapak Abdul Haris ST sebagai Gunung sebagai anggota dewan yang memakan tangan Ataqwa Kemala Putih, yang terhormat Bapak Imam Masjid Ataqwa Kemala Putih yang mewakili, yang terhormat semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda di lingkungan Masjid Ataqwa Kemala Putih, dan yang sangat-sangat saya sayangi seluruh adik-adik remaja Masjid Ataqwa Kemala Putih. Seluruh umat Islam yang sedang bersama saat ini masih setia berada di jalan sebagai umat Islam. Minta maaf, saya sempat berseterar sedikit karena kehadiran adik-adik semua. Ini meningkat saya karena pertama kali kita mendirikan organisasi Remaja Masjid tahun 95, kira-kira tahun 95 bulan April waktu itu. Saya secara aklamasi ditulis sebagai ketua Remaja Masjid dan dikukuhkan kembali pada tahun 2000 sebagai ketua Remaja Masjid. Sampai saat ini saya dipercaya sebagai ketua Remaja Masjid berkat dukungan adik-adik. Sampai sekarang ini organisasi ini masih berdiri walaupun kegiatan intinya adalah pengajian remaja vakum sampai saat ini, dan sampai hari ini sudah sekian lama saya menjadi ketua Remaja Masjid dari tahun 95 sampai saat ini. Tidak banyak yang saya buat untuk adik-adik remaja. Dan kegiatan ini, seminar ini adalah untuk kita sama-sama mendengar bagaimana sebentar hasil seminar, apa kemauan adik-adik, apa keinginan adik tentang pengajian remaja ini. Kegiatan pagi ini diselenggarakan karena banyak rasa prihatin, banyak rasa ingin dari bapak-bapak, dari orang tua, dan masukan-masukan tentang keadaan di Kemala Putih, lingkungan Masjid Ataqwa Kemala Putih. Jadi ini yang mendorong Ustadz Maher, adik-adik remaja yang sempat saya undang malam, dan kami sendiri untuk mulai karena keadaan perkembangan adik-adik di lingkungan Kemala Putih, Masjid Kemala Putih khususnya di lingkungan ini dalam rangka era globalisasi seperti yang dulu yang kita ini. Kalau kita tidak segera bangkit, kita akan digilas oleh era globalisasi seperti yang saat ini. Apapun bisa kita terima, apapun bisa masuk di negara kita ini, khususnya di WNAP ini. Dan saya merasa bersyukur sejak 95 terbentuk kepengurusan organisasi ini. Waktu itu saya ingat sekali, saya orang yang paling tinggi pendidikan di waktu itu. Saya lulus SMA saja, dan waktu 95 itu lulus SMA itu bisa dihitung dengan jari. Waktu itu Bapak Nisa baru menyelesaikan SMA-nya, saya masuk, baru merencana melanjutkan pendidikannya ke Malang gitu. Jadi begitu terbentuk, mereka berdua meninggalkan kami untuk melanjutkan pengajian. Dan kami bergerak sampai sekarang ini.
Intinya kegiatan ini pengajian saya pribadi menekan adik-adik untuk terus belajar dan sekolah. Belajar dan sekolah, dan sampai sekarang ini saya masih bersyukur sudah banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah lebih dari kami yang di depan ini, dan sudah kembali, ada beberapa sudah kembali, sangat bersyukur. Dan saya kira mereka-mereka inilah akan melanjutkan jalannya organisasi remaja ini di kemudian hari nanti, dan mereka-mereka inilah yang akan menggerakkan adik-adik untuk lebih aktif di pengajian remaja, karena di situ banyak sekali terdapat informasi-informasi, pelajaran-pelajaran khususnya tentang bagaimana kehidupan kita sebagai seorang muslim, bagaimana kehidupan kita sebagai warga masyarakat, bagaimana kehidupan kita sebagai warga Kabupaten Sumba Timur, dan bagaimana kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Di organisasi inilah, organisasi Rahmat Masjid. Dan jangan khawatir dengan organisasi ini. Organisasi ini bukan organisasi larangan, bukan dilarang. Organisasi ini dituntut untuk kita bisa berbuat yang banyak untuk keluarga, tetangga, dan seluruh warga yang ada di lingkungan Masjid Al-Kamal Putih. Dan kami di Kamal Putih ini, khususnya adik-adik saya, merasa bangga karena sudah banyak para sarjana. Ada sekitar 10 atau yang sudah ada sekarang para sarjana, yang D3 keperawatan atau guru, sudah banyak juga yang khusus anak Kamal Putih yang sekarang sementara bersekolah, sementara melanjutkan kuliah di keperawatan, kebidanan, di sejarah untuk pendidikan. Sudah banyak, sebentar lagi mereka pulang dan mereka yang akan melanjutkan kegiatan-kegiatan ini untuk adik-adik. Kami di depan, di belakang, di depan ini yang duduk hanya mendorong dan memberi support untuk adik-adik supaya kegiatan tetap berjalan. Ini mungkin awal dari kita, seminar ini mungkin awal dari kita untuk memulai kegiatan pengajian yang sama-sama sudah kita rindukan. Jadi kegiatan itu begitu berpengaruh positif untuk kita, karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu berkembang pesat, apalagi dalam rangka era globalisasi ini, diharapkan adik-adik untuk lebih banyak belajar untuk menyongsong itu. Dan sekarang sudah era globalisasi sementara berjalan bergulir secara pelan, tapi pasti untuk kita yang tidak banyak belajar dan tidak banyak membaca, walaupun kita tidak sekolah tapi tidak banyak belajar dan membaca, menambah wawasan kita akan tergilas seperti itu. Kita bayangkan di dunia tenaga kerja saja, tenaga kerja sudah bisa didatangkan dari luar negeri untuk bekerja di Indonesia. Jadi kalau kita tidak siap untuk itu, kita akan tergilas dari era globalisasi. Bukan itu saja, banyak kegiatan-kegiatan. Tapi saya yakin adik-adik, teman-teman, saudara-saudara di lingkungan Masjid Al-Kamal Putih ini mampu untuk itu. Kemampuan itu saya buktikan dari tahun 95 sampai sekarang ini. Kalau awalnya dulu saya memimpin hanya lulus SMA, hanya lulus SD, hanya lulus SMP, sekarang nanti ada pimpin yang para sarjana, yang D3, D1, yang S1, S2, pasti ini yang ada pimpin pada saat nanti setelah kami ini mundur dari kegiatan ini. Ada banyak masukan. Kita ini remaja Masjid Al-Kamal Putih, kalau di kegiatan-kegiatan di luar seperti kita lomba-lomba mengaji tartil Quran, lomba-lomba hafal Quran untuk anak-anak kita ini, Kamal Putih cukup diperhitungkan. Apalagi dalam dunia olahraga kita sangat-sangat berjaya di bola voli, sepak bola, di bela diri. Kita punya atlet nasional, walaupun sudah ini saudara masuk, ada di tempo, di karate, ada titin, ada di lain-lain.
di silat ada semua, kita lengkapnya di Kemal Putih. Lengkap sekali Kemal Putih. Baik yang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk juga lengkap. Jadi saya berharap adik-adik yang ada ini tidak gampang terpengaruh dari hal-hal yang buruk itu. Dan malam kemarin saya sempat kumpul adik-adik, tolong saya minta adik-adik kalau ada kegiatan acara pesta malam atau acara apa, tolong ingatkan adik-adik yang SMP, SMA ini, supaya mereka jangan ikut dalam tuduhan dunia malam seperti yang jingkrak-jingkrak semalam sampai larut sampai pagi. Saya sering menegur mereka dan saya minta tolong sama adik-adik, tolong. Kalau kita sudah hancur, jangan kita hancur lain lagi, begitu. Kalau kita suka mabuk, kita jangan ajak adik-adik kita untuk mabuk. Kalau kita suka merokok, kita jangan ajak adik-adik suka merokok. Jadi kalau kita mau mabuk, kita mabuk sendiri, sudah jangan mabuk di depan adik-adik. Kalau kita mau rokok, jangan rokok sendiri, sudah jangan suruh adik-adik untuk membeli rokok ini. Saya salah seorang dari 95 sampai sekarang saya suruh yang paling menentang itu minum mabuk, berrokok, itu acara malam-malam yang disco. Saya sesat, jangan acara malam-malam. Saya sesat. Dan saya mengusulkan kegiatan pesta, kegiatan apa, diadakan pada siang hari mabuk di Kemal Putih. Rawan sekali. Rawan sekali. Kita menyiapkan media untuk pesta yang datang ribut anak dua kampung, tapi yang dituduh anak Kemal Putih yang berkesuai. Ini yang ada sekarang ini terakhir ini. Apalagi dengan maraknya itu minuman keras, maraknya itu obat-obat terlarang, narkoba. Data pengguna dan pemakai pengedar yang ada di Kemal Putih. Nanti kalau mau secara saya berhubungan dengan Bapak 37 semua ada di situ. Siapa-siapa itu pengedar, siapa-siapa pemakai. Dan siapa-siapa yang target operasinya polisi. Ada semua di Bapak 37. Karena Bapak ini adalah anggota forum komunikasi. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus masjid, dan pengurus gereja dan budak. Ini Bapak sama-sama, datanya ada semua. Dan saya minta kalau kita sudah terbang, kita yang pakai, jangan kita ajak-ajak lagi untuk pakai, itu saya ingin minta. Dan kalau ada pesta malam, tolong larang itu, jangan ada lagi mau pesta itu malam. Suruh larang lagi, sudah atas jam 12, sudah atas jam 9, suruh pulang, sudah ada adik kecil-kecil yang SMP, SD. Karena mereka yang lebih sibuk. Tidak secara tidak sengaja ada mereka duduk di yang lebih sibuk itu mereka ini yang kecil-kecil ini. Dan ada saya mau mengatakan begini, ada masukan yang menyatakan jenjang atau sudah ada jenjang antara kita ini yang senior, yang SMA, SMP, yang kuliah sudah ada jenjang. Itu ada begitu. Ya, menurut pendapat orang seperti itu, tapi menurut pendapat saya tidak ada. Jangan kita yang menciptakan itu jenjang. Karena kita sudah dewasa, kita sudah besar, kita sudah sarjana, kita tidak memperhatikan yang ada kecil-kecil ini, tidak peduli. Saya salah satu orang menentang kalau orang mengatakan ada jenjang. Saya tidak mau itu. Itu pribadi saya tidak mau. Kalau kita tidak menegur adik-adik, mereka terus. Kita tegur mereka. Kenapa kamu jam 9 malam masih jalan? Kenapa jam 9 malam itu Azwar itu cuma ada Azwar itu? Santika. Ada. Ajrul. Itu yang kecil-kecil MTS semua. Kenapa jam 9 malam masih jalan? Kalau kita tidak tegur mereka, mereka akan terus berjalan seperti itu. Itu yang kita menciptakan jenjang. Kita yang sudah besar-besar ini tidak bertanya, kenapa kamu jam 9 malam masih jalan? Kenapa kamu 9 malam masih ada pesta? Kita menciptakan sendiri jenjang. Jadi bahasa katakan ada jenjang antara kita dengan remaja adik-adik. Saya paling menentang itu karena adik-adik yang tidak peduli sama adik-adik kecil ini. Ya, apabila pengajian remaja sudah mandek mulai dari beberapa tahun yang lalu. Tapi setiap kita berkumpul, saya ini pelatih bola voli. Saya sering juga ikut adik-adik yang main bola di belakang. Sedikit kecil saja kita, pada saat mengaji kita tegur mereka, ini sudah mengaji, berarti sudah tegur main bola. Padahal sudah sore mengaji, berarti sudah main bola. Atau sebelum pulang kita kumpul dan tanya orang, kamu punya mau ini apa? Kenapa jam sekian kamu masih berjalan? Itu Harto itu.
Kenapa jam 9 masih berjalan? Duduk di pondok. Jawabannya jam 12 duduk di pondok. Di pondok mau bikin apa? Ada belajar kan? Tidak. Mau jadi apa? Hanya duduk-duduk. Sebenarnya kita yang orang tua yang kata tanya sama mereka, kenapa kamu duduk sini? Suruh pulang mereka. Mereka punya orang tua dan mereka punya rumah. Yang saya heran, orang tua tidak cari yang lagi ini. Tidak bertanya, tidak pernah bisa pulang. Tidur lagi. Besok pagi saya jalan pagi ketemu dia pulang. Dari mana? Tidur. Tidur di mana? Di pondok. Itu kan kesian. Ini yang bilang ada kesenjangan, tapi kita tidak peduli dengan kesenjangan. Ya, punya peduli saudara. Tegur mereka. Kita tanya sama mereka, mereka sudah merasa orang lagi. Sampai sekarang mereka kalau saya duduk di rumah, kalau mau lihat ke rumah udah takut. Karena saya sering panggil, masuk sini, kamu di mana? Jam begini kamu di mana? Atau kalau sore kalau tidak ada bangun, kenapa kamu punya bola? Kita pengajian sudah tidak jalan, tapi kita tidak punya peduli dengan adik-adik perkembangan ini. Di prestasi kita luar biasa. Remaja mesti tahu ini prestasi di bidang olahraga luar biasa dan bidang apa saja luar biasa. Dan itu kita menjadi kebanggaan kita. Dan yang betul-betul menjadi kebanggaan kita orang Maluku ini yang jangan sampai hilang di kita sebagai orang Maluku. Jiwa kebersamaan yang kita jangan sampai hilang. Ya, jiwa kebersamaan jangan sampai hilang. Rasa menghormati sama orang lebih tua jangan sampai hilang. Kalau itu sudah hilang, kita menjadi apa saja? Rasa menghargai orang yang lebih tua. Siapa pun orang yang lebih tua, bukan orang tua saja, orang yang lebih tua. Kai saja, kai yang orang gila. Kamu sering ganggu dia lebih tua dari kamu. Kamu gila seperti kai. Kalau kamu terima hormat dia. Maksudnya itu. Jadi saya menghargai betul sama yang lebih kakak kita menghargai, yang lebih senior kita betul menghargai. Saya minta sama adik-adik yang terutama remaja putra ini, itu tolong dijaga. Jiwa kebersamaan, apapun alasannya tidak boleh hilang itu. Dan menghargai orang lebih tua. Apapun orang lebih tua omong, itu betul. Tidak ada orang tua yang omong sejerum sama penjara atau mau sejerum sama di proses dinasti. Asal kita tahu menjaga diri. Jadi mungkin itu sudah ada bisikan dari ini. Waktu saya terlalu lama bicara. Nanti kita akan ketemu lagi setelah kegiatan ini. Saya akan kumpul adik-adik seperti ini untuk kita. Sebentar ada kuis dari kami untuk adik-adik supaya diisi. Besok atau lusa orang dimasukkan kembali untuk kita pastikan apa maunya adik-adik. Setelah seminar ini akan dibagi oleh ketua panitia. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan kata-kata saya ini kalau menyinggung bapak-bapak atau adik-adik sekalian, itu untuk saya silakan sudah kita ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakitkan adik-adik, menyinggung perasaan adik-adik, terutama adik-adik remaja putra karena mereka muslim bergabung oleh putri. Saya cukup wah juga, cuma saya kadang-kadang tidak kenal remaja putri. Kalau ke sekolah semua pakai jilbab, tapi pada saat di rumah tidak ada pakai jilbab. Jadi saya heran ini anak sekolah di mana? Pernah ada sekali mau pergi sekolah pergi lesor, bagaimana lesor? Kemana mau jilbab? Hanya lesor saja. Jauh seperti itu, hanya lesor saja tapi pagi pakai jilbab di sekolah. Jadi kadang-kadang kalau pagi di lesor sudah dua. Kalau Iwan Fals bilang antara tinus dan tince itu bersama. Pagi di sekolah tince, bulannya tinus. Itu Iwan Fals bilang kalau ada di dokter. Ya, kalau pagi di sekolah itu tince, karena dia apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Muthalib Abbas selaku Imam Masjid At-Taqwa Kemala Putih. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami berikan.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Abdul Muthalib Alba selaku Imam Masjid At-Taqwa Merah Putih. Acara selanjutnya yaitu, sebelum kita masuk pada acara inti, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Doa tadi sekaligus mengakhiri acara pembukaan seminar pada pagi hari ini. Kepada para tamu yang ingin setelah memasuki selanjutnya kami alihkan kepada saya alihkan kepada moderator untuk mengambil alih acara pada pagi hari ini. Kepada moderator kami persilakan. Salah satu komponen terpenting yang menjadi bagian dari suatu perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Karena kondisi kehidupan yang akan datang tergantung pada gerakan generasi yang kita sekarang. Pergerakan adalah kata kunci dan simbol dari perubahan dan kemajuan. Generasi muda memerlukan kesempatan dan wadah yang kondusif agar mampu bergerak dan berkarya mengaktualisasikan diri sesuai potensi masing-masing. Mungkin ini adalah salah satu latar belakang kami adakan acara seminar pada pagi hari ini, dan tujuan dari kegiatan seminar pada pagi ini adalah untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan pentingnya peran generasi muda Islam untuk berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, untuk membangun komitmen bersama agar sejak dini mempersiapkan keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Untuk itu kami sengaja mengundang para narasumber yang akan menyajikan materinya pada pagi hari ini. Untuk memperlancar seminar hari ini, saya moderator akan berusaha memandu sampai acara selesai. Mungkin sebelum itu saya akan jelaskan tentang rincian kegiatan dan mekanisme kegiatan ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi oleh Bapak Musa Yunus. Di sini kami memberikan waktu 10 sampai 20 menit. Yang kedua kuis, dan yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber yang kedua yaitu Bapak Abdurrahman Anto. Di sini kami memberikan waktu juga 10 sampai 20 menit. Yang keempat kuis, kisaran waktu 10 sampai 5 sampai 10 menit, dan dilanjutkan dengan dialog. Dialog di sini ada sesi tanya jawab, kisaran waktu 20 sampai 30 menit. Kemudian masuk di perumusan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Salah satu pengurus masjid At-Taqwa Kamal Putih, beliau lahir di Kamal Putih pada tahun 1948 bulan 12 dan tepatnya tanggal 31 Februari. Ini sudah berumur 66 tahun. Beliau ini begitu banyak pengalaman. Salah satunya adalah anggota remaja Masjid At-Taqwa Kamal Putih dari tahun 1960 sampai dengan 1978. Kemudian pada tahun 1978
beliau pindah di Keva dan sampai dengan tahun 1985. Kemudian pindah lagi di Waitabula dari tahun 1985 sampai 1995. Dari tahun 1905 sampai dengan sekarang beliau menetap di Kamala Putih dan menjadi salah satu tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kamala Putih dan juga sebagai pengurus Masjid At-Taqwa Kamala Putih. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Kamala Putih, Bapak tokoh masyarakat, jadi sempat anak Abdul Haris SD sebagai Ketua Dewa untuk menyaksikan pelaksanaan sunnah pada siang hari ini. Yang ketiga dan terakhir kepada panitia dari nama Pengurus Kamala Putih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa adik-adik anak-anak masih bersemangat melihat perkembangan yang sekarang ini kita sedang itu memasuki era globalisasi 2019. Untuk itu sangat terima kasih. Bapak saya betul-betul dimintakan dari panitia perencanaan pada ini untuk membuat secara singkat perkembangan remaja atau Kamala Putih selama saya masih remaja sampai dengan hari ini. Alhamdulillah saya masih ada dengan mungkin yang saya adalah kepada saya Hasan Abbas yang lain saudara saya menerima saudara berkurang saudara Ayu Alif Hasan Nur dan beberapa teman-teman yang mendirikan yang membuka perkumpulan dan pada tahun 1960 sudah semua. Bapak sekalian, karena semua saudara karena memiliki kebutuhan ekonomi. Sekarang kita cari anak-anak remaja. Ini kita itu punya demokrasi. Sekarang ini yang dicari bangsa itu anak-anak. Anak-anak muda yang sekarang dan seterusnya melanjutkan perkembangan Indonesia dan seterusnya. Jadi perkembangan kita negara maju kita dan juga persiapan berdiri untuk ke depan. Bapak sekalian, sekiranya saja pada tahun 1900 anak umum ini pada tersebut tokoh masyarakat, umat masyarakat Kamala Putih mengadakan satu kompetisi masyarakat Kamala Putih. Masih belum ini sebelah belum At-Taqwa. Itu masih belum lama. Jadi itu mengadakan Allah ini mengadakan untuk membuka sekolah masyarakat Islam. Pada tahun itulah tahun 1960 masyarakat Islam ini membangun sebuah. Nah, ini merupakan pergerakan remaja. Anak remaja ditugaskan untuk bahan-bahan. Pada tahun itu semua pemuda tersebut berkumpul dalam mengambil kain di lekor. Di lekor itu mana kita masuk ke sana. Jadi semua berkumpul berangkat ke sini sampai 3 hari lamanya di lekor ambil bahan-bahan sekolah perkembangan. Dari sana sampai sini terbangun. Ini istilahnya kita bangun dan alhamdulillah sekolah itu sudah berangkat anak-anak dan berat ini gede ini berapa. Yang ini memberikan tanahnya tidak bayar. Itu ada khusus tidak dibayar. Hibah cukup luas dan disitulah kita ada bangun yang baru dengan segala sesuatu persiapan yang diketuai oleh Bapak Baco Ali. Baco Ali ini adalah bapak dari Haji yang di Denpasar.
Jadi pada saat itu kami bangun 3 ruang. Bangun 3 ruang ini dengan susah payah. Waktu itu belum ada truk atau auto besar yang mengangkut pasir dari mana-mana. Jadi malam hari tua muda, anak remaja, anak kecil rame-rame ini ambil pasir di Pamalala, kumpul situ dan kalau itu bersama baru gotong royong. Sama kita gotong rame-rame. Alhamdulillah, skor itu sudah selesai pada tahun itu juga dan dimanfaatkan sampai hari ini dan diserahkan penuh kepada Departemen Kementerian Agama untuk mengelola. Kawan sekalian, selama saya di diisukan sudah umur saya sudah anak-anak sekalian sudah umur antara 6 tahun ya, itu tahu persis perkembangan karena orang di sini memang tidak mana. Jadi pada hari itu gedung selesai ada peresmian, terus ada ide-ide saran dari Papa, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mari kita bikin berputih bentuk pemuda Gamal Putih. Jangan spontan. Apabila bagus, karena kamu sudah berjasa, sudah lihat kerjanya, bangun madrasah sudah selesai, seterusnya. Terus satu hari sekarang kami berkumpul diundang oleh pengurus masjid di Madrasah Rahmat ini membentuk panitia dan secara aklamasi ditunjuk saudara umur 5 waktu itu belum hari Bapak masih umur 5 sebagai ketua. Dari zaman ke zaman, dari zaman sama Pak sudah ke zaman pada tahun 1978 dan sebelumnya pergerakan pemuda Antakor Gamal Putih bagus sekali. Dan kemungkinan ada di remaja Antakor Gamal Putih saja yang ada bulan pertama pada waktu itu. Yang lain-lain bermana. Lama-lama saudara berdua menyerahkan keputusan pada anak kita, saudara kita, kakak kita ini sampai anak raja pertama 1910 dan sampai sekarang. Dalam perjalanannya, remaja Gamal Putih dalam tahun 1960 sampai sekarang ini cukup memuaskan Bapak kita sekalian. Dalam soal bidang apa saja, dalam kampung ini semua remaja di komando. Bapak di komando dengan kesadaran diri, dengan kesadaran diri. Cuma akhirnya pada akhir-akhir sekarang ini kesedihan itu bapak juga yang kaget itu apa tadi materi. Pada akhir-akhir ini sekarang ini kita masih ada, kita biar remaja masa bodoh dan cuek-cuek membentuk kelompok tempat minum, miras, narkoba, pergaulan bebas di masyarakat anak-anak muda kita itu bukan saya bilang, ini bukti dan nyata dan fakta menyatakan. Kira-kira ke depan ini dengan adanya globalisasi pada hari ini menuju 2015, marilah kepada adik-adik kita panitia, terutama khususnya sekarang panitia yang menyelenggarakan seminar 1 hari pada hari ini bekerjasama dengan ketua remaja. Bagaimana caranya ke depan hari besok dan seterusnya untuk mengadakan giliran bersama atau mengaji di perkumpulan masjid ini untuk mengadakan giliran bersama. Dengan tanpa itu ada sekalian tetap bagaimana juga tetap meraja nilainya miras, narkoba dan seterusnya. Ini yang kita sayangkan ada sekalian. Kalau sampai jadi begini, sekarang kami lihat sekarang ini umumnya di Gamal Putih sekarang ini bukan baru lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi apa baru. Ada sudah masuk dalam narkoba, itu salah satu. Ada yang masuk memang miras, kenyataan kita berikan. Harus kita akui kita kelemahan itu kan. Jadi sekarang saya disuruh untuk ubah ini karena yang sedih kelebihan, keunggulan dan kelemahan remaja pada akhir-akhir ini. Itu sudah masalah. Jadi dengan adanya seminar 1 hari ini, mari kami sebagai orang tua menyarankan menyusul kepada panitia pada hari ini yang melaksanakan bersama dengan ketua remaja untuk mengadakan pengajian kembali. Itu sekali. Yang ketiga Bapak sekalian, kami lihat sekarang ini
pergaulan di mana-mana cukup meluas. Di Wengapu sekarang ini sudah tahu bandar-bandar. Kebetulan adik saya ini masuk forum komunikasi dini masyarakat. Jadi HP orang-orang besar juga ada percayakan. Macam sampai seterusnya. Ada di saya. Tinggal siapa-siapa yang ditetapkan, nanti bukan Pak Kapolres yang ambil anak buahnya. Tapi tidak sampai hati kan? Itu lagi. Secara manusia tidak sampai hati kita pakai untuk anak kan? Itu lagi. Kita orang tua sudah waspada. Bagaimana caranya untuk menjaga supaya anak kita jangan diambil puisi dan seterusnya. Ada daftar nama, tinggal diambil. Kapan ada waktunya berbuat lagi? Jangan salahkan siapa-siapa. Tanyalah dirimu sendiri. Kenapa saya ditangkap polisi? Nah, itu mungkin ada kesalahan. Ada. Kita juga sudah ada anak-anak karena masih ada satu sisi lagi yang disampaikan oleh Bapak atau SDM. Lebih kurangnya kami mohon suaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian dari penyaji kita yaitu Bapak Musa Yunus mengenai realita generasi muda Islam atau Amanah Putih. Di sini tadi Bapak sudah memaparkan tentang realita, mungkin tadi Bapak sudah ngomong bahwa remaja itu adalah aset bangsa yang sangat berharga bagi kelangsungan perkembangan di masa mendatang, yang harus dijaga dan ditingkatkan untuk menghasilkan penerus bangsa yang sehat, tangguh, produktif, serta mampu bersaing. Oleh karena itu diperlukan remaja yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan remaja itu sendiri. Dan mungkin kuis, mungkin saya persilakan kepada panitia di sini selaku Akhyar Abdul Muttalib untuk memimpin kuis. Pada sesi ini kita masuk pada acara sesi kuis. Dalam sesi kuis ada dua macam pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab jadi bagi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut bisa menunjuk tangan atau angkat tangan. Tetapi sebelum itu panitia mohon untuk kertas yang sudah dibagikan itu untuk ditutup, tidak diperkenankan untuk dibaca lagi. Silakan semua yang hadir peserta untuk menutup print out yang sudah dibagikan, karena jawabannya pasti ada di situ. Jadi tidak diperkenankan untuk membaca. Ya, semuanya menutup lembaran tersebut. Mulai? Oke. Jangan ada yang buka bacaan itu ya. Kalau ada, itu dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan souvenir dari panitia. Baik, pertanyaan yang pertama. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan sekalipun pertanyaan belum selesai dibaca. Jadi bisa diangkat tangan kalau sudah bisa prediksi jawabannya. Pertanyaan yang pertama. Pada event MTQ tahun 1985 ada salah seorang murid yang membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, silakan Ikram. Murid yang membacakan ayat suci Al-Quran pada tahun tersebut Sri Aminah Jumatadi. Ya, jawabannya tepat sekali. Tadi dia di atas panggung dan muncul dari bawah panggung itu bunga teratai, jadi indah sekali. Dan saat ini kita sulit menemukan pada MTQ sekarang, tidak ada itu. Jadi itu yang sangat unik pada tahun-tahun tersebut. Maka kami mohon saudara Ram untuk maju ke depan menerima souvenir dari
panitia. Untuk hal ini kami mohon Ketua Takmir Masjid At-Taqwa untuk menyerahkan. Ya. Tadi saudara siapa? Ikram ya, dapat hadiah. Mungkin sebentar yang lain sudah persiapkan untuk dapat hadiah berikutnya. Ya, kami lanjut dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Abdurrahman Ato SAG MPD. Beliau ini lahir di Adonara Timur, Flores Timur, tanggal 12 bulan 6 tahun 1967. Jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kamala Putih, alamat Jalan Sultan Agung nomor 36 Kamala Putih, telepon 081 339 746 396. Pendidikan formal dalam dan luar negeri. SD Negeri Waipurak Flores Timur tahun 1984. SLTP Madrasah Sanawiyah Swasta Waiwerang Flores Timur tahun 1987. SLTA Madrasah Aliyah Swasta Waiwerang Flores Timur tahun 1990 dan sarjana pada tahun 1995 di UMI Ujung Pandang Makassar, dan lanjut S2 di UPI Bandung tahun 2010. Beliau ini banyak jabatan di sini ya. Salah satu ada bendahara rutin Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kamala Putih tahun 1998 sampai dengan 2000. 2 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lewa tahun 2000 sampai 2002. 3 Kepala MIS Mau Jawa 2000 tahun 2002 sampai 2006. 4 Pengawas PAI tingkat dasar pada tahun 2006 sampai 2013. Dan sekarang Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kamala Putih dari tahun 2013 sampai sekarang. Mungkin di sini ada pendidikan non formalnya, yaitu Diklat Tutor Daerah, kedua TOT MPS Kabupaten Sumba Timur, Diklat Manajemen Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Denpasar, TOT Manajemen Keuangan BOS di Surabaya, dan TOT PTS di Bandung. Ada orientasi nasional pengawas di Malang dan Diklat teknis pegawai di Jakarta. Mungkin kami langsung saja persilakan kepada Pak Menteri untuk memaparkan kajiannya, itu tantangan dan langkah konkret yang ditempuh generasi muda Islam dalam memasuki era globalisasi 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kamala Putih, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya Islam, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid At-Taqwa Kamala Putih, yang saya cintai adik-adikku sekalian remaja masjid. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan suasana kekeluargaan, suasana persahabatan
artinya bisa menghimpun adik-adik remaja dalam suasana hari Ahad ini untuk bergabung, berkumpul sama-sama mempelajari tentang nilai-nilai Islam di dalam masjid yang penuh mubarak ini. Salam dan selawat senantiasa kita haturkan buat junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa bersama juga para sahabat-sahabatnya, tabi'innya yang di dalam perjalanan hidupnya senantiasa mengagung-agungkan tentang betapa arti pentingnya kekuatan-kekuatan yang dibangun oleh remaja-remaja atau pemuda-pemuda pada saat itu. Materi yang disodorkan kepada saya dengan judul tantangan dan langkah konkret yang ditempuh generasi muda Islam dalam memasuki era globalisasi. Sebagaimana telah disampaikan juga oleh Bapak Ketua Remaja Masjid dan juga Bapak Ketua Takmir Masjid tadi, bahwa pemuda adalah tulang punggung negara. Pemuda adalah sosok manusia yang berada pada posisi masa transisi antara kanak-kanak ke dewasa, yang memiliki integritas, yang memiliki pengaruh besar terhadap maju mundurnya sebuah masyarakat, sebuah lingkungan, sebuah bangsa dan negara. Bung Karno pada satu ketika yang mengatakan bahwa seandainya saya diberi 100 orang tua, maka saya akan menghancurkan Gunung Semeru. Akan tetapi kalau saya diberi 10 anak muda, 10 pemuda saja diberi, maka saya akan menguasai dunia. Coba kita bayangkan, menguasai dunia. Ini memberikan arti penting yang sangat besar terhadap kekuatan, karena remaja hari ini adalah pemimpin negara, agama, bangsa di hari esok. Begitu juga hadirin yang saya hormati, kita lihat di catatan sejarah itu juga kaitan dengan gerakan-gerakan pemuda, kontribusi yang sangat besar untuk memberikan kemerdekaan Republik ini adalah di tangan pemuda atau remaja itu sendiri. Nah, dengan demikian seluruh aturan-aturan negara bangsa, seluruh ajaran-ajaran Islam juga sangat mengedepankan agar memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh generasi-generasi itu sendiri. Kita lihat di dalam Al-Quran, kelompok-kelompok yang diberi nama Ashabul Kahfi yang memiliki integritas itu untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih baik memilih keluar dari negeri daripada mereka harus bertahan untuk mengikuti bujuk rayu atau bujuk rayu oleh para saat ini. Hadirin saya hormati, materi ini saya bagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah definisi remaja. Di dalam aturan atau pedoman yang dibuat oleh WHO, salah satu badan dunia yang bergerak di bidang kesehatan di dalam tubuh PBB sendiri, yakni usia selain umurnya bertambah dilihat dari perubahan-perubahan sebagaimana saya sebutkan tadi. Yang kedua, mantan Menteri Kesehatan tahun 2010, saya juga lupa nama Menteri Kesehatan 2010 siapa, Ubay? 2010. Iya, Fadilah, Separi. Mengatakan bahwa masa peralihan antara kanak-kanak ke dewasa dengan usia 10 sampai 23 tahun, tapi dalam umurnya belum kawin. Itu masih dalam, kalau sudah kawin berarti tidak termasuk kategori usia remaja. Kemudian Zakia Derajat berpendapat bahwa masa peralihan dari kanak-kanak dengan dewasa dengan rentang usia 12 sampai 22 tahun yang ditandai dengan terjadi proses pematangan
biologis, psikologis, emosional, sosial. Ada juga mengatakan bahwa usia remaja ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, di mana saya ingat dulu mungkin saya seumur dengan Pak Abdul Haris, saudara kita saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur. Di tahun 1960-an, 70-an yang kita usia masih kanak-kanak, usia SD kelas 6, permisi kita kado kalau misalnya mandi di kali, mandi di air laut dengan telanjang kita tidak malu. Tapi sekarang ini anak usia TK, SD dia sudah malu. Ini pertanda bahwa perkembangan informasi teknologi itu membuat anak-anak itu semakin cepat berusia remaja atau dewasa. Jadi perkembangan dari tahun ke tahun itu akan mempengaruhi usia remaja atau usia dewasa itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di informasi di internet, Bapak Ibu yang saya hormati, ada seorang bocah berumur 9 tahun di Korea Selatan, di Afrika Selatan, itu menikah dengan seorang perempuan berumur 63 tahun. Nah, itu usia tercepat menikah di dunia ini. Nah, kemudian di salah satu negara juga, itu seorang bocah berumur 9 tahun itu sudah digelar guru besar, profesor di bidang sejarah. Saya lupa negara apa ya, di ada. Bapak Ibu berbuka di internet lah. Ya. Jadi usia-usia remaja, usia-usia kematangan karena dewasa itu akan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam rumahnya, kebiasaan-kebiasaan hidup dalam lingkungan di mana dia berada, bermain dengan teman-temannya. Ya, di sini saya belum temukan, tapi kalau di Kupang, terutama di Kampus Solo, kebetulan saya juga lama di Kampus Solo, itu kalau musim-musim kelereng, orang-orang tua rambut putih main kelereng. Nah, jadi ada mengatakan bahwa kadang-kadang usia masih kecil tapi berpikir dewasa, berperilaku dewasa. Tapi ada juga mengatakan bahwa usia sudah orang tua dewasa tapi berpikir kayak anak-anak. Ini tergantung daripada lingkungan di mana dia berada dan informasi-informasi yang dia cerna dan perilaku hidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikut pandangan Islam tentang generasi. Hadirin yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ayat ini memberikan pemahaman kita bahwa generasi kita sekarang ini kita harus memberikan pembelajaran, memberikan keteladanan yang bagus. Apakah di lingkungan masyarakat, di sekolah kita aktif dan sekaligus proaktif. Ada yang aktif tapi ada yang tidak proaktif. Dua-duanya ya lebih bagus lagi. Aktif dan proaktif dalam organisasi di masjid. Kita dengar informasi, ada pertemuan di masjid, kita tinggalkan kegiatan kita dulu. Kita tinggalkan HP kita tinggalkan komunikasi kita yang pura-pura dulu. Kita memenuhi undangan untuk pertemuan pada masjid. Ada majelis taklim, ada pengajian, kita semua orang-orang di sana. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pada masjid, kita senantiasa mendorong semangat kita untuk ikut itu, dan kita bersedia untuk mengorbankan waktu, mengorbankan kita untuk duduk berleha-leha atau ngobrol-ngobrol yang tidak benar yang memang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang jauh lebih bermartabat daripada ngobrol dengan teman-teman dan sebagainya. Kemudian berikut adalah memperbanyak program tentang pola pikir, zikir dan fisik. Jadi ini kaitan dengan program-program remaja masjid harus tatanan kehidupan negatif, perbuatan-perbuatan negatif yang bisa masuk di lingkungan remaja atau bisa dilakukan oleh
individu seorang remaja bila mana pertama seorang remaja itu lemah iman. Nah, karena adanya lemah iman itu maka tidak ada filter lagi, tidak ada penyaringan lagi, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perbuatan jahat, mana perbuatan yang tidak jahat, mana perbuatan yang menguntungkan untuk dari dunia akhirat dan mana perbuatan yang merugikan di dunia akhirat. Jadi kalau seorang pemuda yang kokoh imannya, jadi ada bilang dunia ini adalah nerakanya orang-orang mukmin, sedangkan surganya orang-orang kafir, sedangkan akhirat itu adalah surganya orang-orang kafir, tidak orang-orang mukmin. Karena kita di dalam Islam itu, dalam kehidupan dunia ini selalu kalau banyak anjuran-anjuran dan seruan-seruan. Barangkali ini hanya dua pertanyaan. Yang kembali kepada Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin dari penanya sudah jelas dan diserta tentang jawaban dari moderator. Kami buka untuk penanya berikut. Mungkin angkat tangan yang mau jawab, yang mau berikan pertanyaan. Yang masih mau bertanya, mungkin lebih fokus ke sini dulu untuk visualnya sebentar saja diisi, fokuskan ke materi yang ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Abdurrahman Akbar. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak apabila dalam satu pergaulan terdapat 4 orang remaja dan 2 anak kecil? 4 orang remaja tersebut sedang miras dan merokok. Tetapi di situ ada 2 anak kecil. Anak kecil tersebut ingin pergi dan tidak melihat kakak-kakaknya mabuk. Tetapi mereka dipaksa untuk mencoba 1 batang rokok. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah perbuatan kakak-kakak tersebut karena mereka telah menyimpang dan telah ingin merusak, mereka ingin merusak perkembang biakan karena dia telah ingin merusak berkembangnya anak 2 tersebut itu, karena dia ingin merusak masa-masa kecil mereka, kan mereka masih kecil, mereka seharusnya tidak boleh mencoba ataupun sampai menjalani rokok tersebut. Bagaimana pendapat Bapak yang saya ingin bertanya seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jani Ramadan. Terima kasih. Tadi yang sudah Jani Ramadan ya, perkembangannya sampai perkembangan mungkin kepada moderator kami langsung. Jadi terima kasih. Ada satu kisah. Kisah ini sering disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin ketika memberikan ceramah, kita dengar di kaset. Ada seorang anak yang pasti mungkin usia dewasa atau remaja meninggal dunia lalu dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka itu berdialog dengan malaikat itu. Wahai anak muda, kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka? Terus kau punya bapak di mana? Dia bilang, saya punya bapak di surga, sedangkan saya di neraka. Kenapa kau bisa masuk neraka? Apakah tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan sebagainya? Kemudian dia bilang, sungguh
memerintahkan mereka untuk memanggil bapaknya atau orang tuanya. Kemudian mereka tukar tempat itu. Jadi anaknya tadi itu diterangkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang tua tadi yang semulanya sudah menikmati suasana indahnya dan sejuknya di surga, kemudian tiba-tiba dipindahkan ke neraka. Nah, ini kaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa seorang kakak, seorang senior dalam kehidupan rumah tangga atau di masyarakat atau lingkungan, terutama orang tua, harus memberikan tuntunan, memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada adik-adiknya atau sebagai orang tua bagi anak-anak. Karena tugas dan tanggung jawab beban itu beban dunia akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu itu, kemudian keluargamu dari siksa neraka. Ini memberikan gambaran buat kita bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua, kakak-kakak kita, senior kita, kakek kita, opa kita di dalam rumah terhadap kelangsungan, terhadap keimanan, ketakwaan, terhadap ketaatan ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau menurut pendapat saya, pendapat yang ya mungkin salah dan keliru, sudah coba mencari ekspresi lain, bahwa kalau seandainya dalam rumah, seandainya dalam rumah kita lihat bahwa adik-adik kita tidak sholat, anak-anak kita tidak sholat, kemudian kita membiarkan saja, berarti kita juga melihat tadi itu juga mendapat. Ketua Dalam Masjid At-Taqwa Muhammad Putri, Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak-bapak agama, tokoh masyarakat, dan adik-adik yang hadir pada siang hari ini. Jadi adik-adik dengar dulu, semua aktivitas berhenti dulu. Tolong semua yang nolong ini duduk yang benar. Ayo, ini masjid. Ayo, HP nyong-nyong tolong simpan. Jadi baik. Pertama-tama saya pribadi, saya cukup bersyukur dan saya juga hari ini kaget bahwa ternyata respon dari adik-adik kita, dari orang tua kita pada hari ini begitu bagus untuk hadir, untuk meluangkan waktu kita duduk bersama di sini untuk mengikuti acara seminar ini. Dan saya sangat mengapresiasi secara pribadi kegiatan yang adik-adik remaja, saudara-saudara remaja masjid ini buat, dan ini saya harap ini jangan berakhir hari ini. Silakan berpikir polanya seperti apa, caranya seperti apa, apapun itu, selama kegiatan itu membangun komunikasi di antara remaja, membangun mental remaja, membangun kebersamaan remaja, membangun kebersamaan kita di dalam kampung ini, mari kita lakukan. Yakin apapun itu yang positif pasti, baik dari masjid, baik dari ketua remaja maupun tokoh masyarakat, pasti akan sangat-sangat mendukung kegiatan. Adik-adik yang saya hormati dan bapak-bapak saya hormati. Begini. Halo, yang di belakang. Halo. Sabar. Duduk pas. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya diberi berkat saudara-saudara sekalian, teman-teman dan kerabat yang ada. Ternyata setelah saya masuk di dalam dunia itu, hati saya sedih. Kita dari muslim ini benar-benar minim kader. Kita benar-benar tidak punya kader, baik itu dalam instansi vertikal, baik itu dalam instansi horizontal yang ada di Kabupaten Sumber Timur ini. Habis kita. Kalau contoh kalian di Kamala Putih lihat, habis. Bisa dihitung ini sarjana yang ada di Kamala Putih, tidak lebih dari 4-5 orang. Tahun 2000-an, sekarang kita tidak cukup kita punya 10 jari untuk hitung adik-adik yang berpulang dari Jawa ini. Semuanya ada yang ST, ada yang SH, ada yang SE, ada yang SPD. Tapi kalian ini mau dikemanakan?
berpikir anak saya sekolahkan tinggi-tinggi, pulang kampung ngapain? Ya, kita dari tahun 90-an, tahun 80-an sudah membina kader. Angkatan tahun 70-an ada GTPK Keumbu, Pak Fafa. Angkatan 70-an termasuk saya ada. Jadi mengikuti pola yang dilakukan oleh remaja Masjid Kemala Putih itu harus kita apresiasi. Sampai yang main sepak bola, Kemala Putih pasti ujungnya. Siapa yang hebat main bola, Kemala Putih ujungnya. Siapa yang remaja masjid di mana-mana diundang, duluan kalau ada saudara-saudara dari Nasrani yang mau berpikir membuat kegiatan, siapa remaja masjid yang harus kita undang? Remaja masjid At-Taqwa Kemala Putih. Kita menjadi trendsetter ini. Tapi saya mulai tahun 2000-an ini, jujur saja saya punya hati sudah miris. Kalau tahun 90-an bersama-sama dengan Sandi, Amri dan mereka lain-lain, kita bina adik-adik yang muncul sekarang seperti Jindan. Setiap malam habis maghrib kau kemana mengaji? Pulang mengaji jam berapa? Jam 8. Jam 8 kita periksa di jalan. Kalau jam 10 masih ada anak-anak duduk jalan, kita usir masuk dalam rumah. Tapi sekarang ini, kalau mulai dari sekarang kita tidak bina adik-adik, kita kembalikan kepada jalur yang benar, yakin saya 5 tahun ke depan kita punya remaja masjid sudah tidak seperti ini. Tidak punya tingkat ketakutan lagi kepada yang kakak-kakak, kepada yang orang tua. Mari sudah kita bangun pola. Saya setuju apapun yang dimintakan pasti akan saya bantu. Mari kita buat kegiatan ini, mari kita majukan ini remaja masjid. Pasti. Itu jaminan dari saya pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap mungkin di kegiatan selanjutnya ini kalau kita masih pola lama. Kita duduk mendengarkan narasumber, kita duduk mendengarkan orang-orang yang membawa makalah. Ini sudah pola lama. Akhirnya teman-teman adik-adik hanya duduk, ada yang main HP, ada yang bagang di kiri kanan. Ke depan mungkin saya usul kepada teman-teman yang buat acara seminar, tetapi yang seminarkan ini adik-adik di depan ini buat mereka kelompok. Kasih mereka makalah. Kau berpikir selama 1 minggu, minggu depan kau datang, kau yang seminarkan. Teman-teman yang lain bertanya. Yakin saya pasti akan berjalan. Kalau sekarang ini, ya kita tidak bisa memaksa teman-teman adik-adik untuk datang semua. Mungkin saja orang datang karena sudah Pak SMS dan tadi malam nih ada acara seminar kopi besok. Nah, yang Pak Harim ya kan, saya kopi aja saya pergi. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Yang penting kalian mau hadir dulu di sini, datang dulu dan dengarkan, yakin kalau itu bagus, minggu depan kalian hadir lagi. Tidak masalah. Sekarang yang saya itu apa? Bagaimana kita mengatur, kita mengajak ini adik-adik masuk ke masjid, ini yang paling susah. Dan yakin saya ini akan berjalan ke depan semakin bagus jumlahnya bukan haji ini. Kalau bisa semakin bertambah. Cara mengurus remaja saya yakin kakak-kakak di sana lebih tahu. Buktinya Kemala Putih ini sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus apresiasi. Kalaupun masih ada adik-adik lain yang merasa bahwa mereka masih punya dunia tersendiri, mari kita ajak mereka untuk mereka tinggalkan di dunia. Kemala Putih termasuk salah satu yang sukses lulus remaja. Buktinya dulu tahun 90-an siapa yang tidak tahu ini Toko Matoi? Tiap hari dulu mabuk di situ. Tapi sekarang sudah tidak ada Kemala Putih yang dulu mabuk di situ. Kalaupun dulu mabuk dia digabung, ini sudah satu tren perkembangan bahwa mereka semakin mengerti. Ya tinggal bagaimana caranya sekarang kita hapus itu kalau bisa jangan ada yang mabuk lagi. Ini menjadi satu kunci sukses. Kita akan tidak temukan di remaja masjid yang lain, apalagi remaja masjid yang dekat kita kampung. Persoalan apa? Masalah dana kalau 1-2 juta saya yakin dibantu. Pasti hasil kegiatan yang positif dan lahir dari pemikiran kalian sebagai remaja, pasti itu. Dan saya yakin dan saya berharap ini kegiatan seperti ini yang teman-teman ya semuanya ini tetap berjalan. Saya berharap juga ini Bapak Ketua Masjid, Ketua Remaja dan semua unsur masyarakat di Kemala Putih ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita dukung sudah kegiatan anak muda. Selama kegiatan ini dia positif, apa yang kurang kita kasih masukan, apa yang kelebihan kita kurangi. Yang penting adik-adik ini punya kegiatan bisa membangun diri sendiri. Pengkaderan itu perlu. Tidak akan seseorang itu muncul kalau tidak dikader dari umur-umur seperti ini. Itu pasti. Dan saya harap mari sudah kita sama-sama. Apa yang kurang kita kasih penuh, apa yang lebih kita kasih pas. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf
Kalau ada yang lebih, ada kata-kata yang lebih, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati adik-adik, siapa orang tua yang ada di sini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak kita atau saudara Abdul Haris ST. Di situ yang sudah memberikan masukan-masukan seperti kegiatan ini mungkin tidak sampai di sini saja, harus ada tindak lanjutnya, dan ada masukan lagi seperti dibentuknya kader-kader yang mampu berkiprah pada aspek-aspek kehidupan melalui langkah-langkah kreatif dan inovatif, memfasilitasi anak muda untuk melakukan kegiatan, dan itu mungkin peserta dan kakak-kakak sekalian merekomendasikan hal-hal yang dianggap penting untuk perbaikan dan kemajuan remaja Masjid At-Taqwa Kemala Putih. Nanti dari rekomendasi tersebut kita sepakati bersama dan jadi harapan bagi panitia untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang positif untuk masukkan dalam rekomendasi nantinya itu. Untuk itu mohon diisi rekomendasi dari teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Nanti bisa dikumpulkan sekarang dan besok, terserah dari peserta dan kakak-kakak yang ada ini. Mungkin ada pesan dari Ketua Remaja Masjid At-Taqwa. Banyak yang kita dengar dari pemateri Ketua Pengurus dari Pak Ustaz Abdurrahman Ato dan tambahan dari Saudara Abdul Haris Pak Nisa. Itu makasih masukannya untuk saya sebagai Ketua Masjid. Sebenarnya kalau saya lihat dari materi yang dibawa ke remaja itu ukuran usia dari 12 tahun ke 23 tahun. Itu yang ada di pendapat dari kesehatan, siapa itu. Memang itu usia remaja, usia perkembangan remaja. Jadi itu kita bisa lihat dari perkembangan dari bentuk cara berbicara, suara yang keluar, sudah bisa menanggakan itu anak remaja atau ini. Tapi yang untuk memimpin remaja masjid tidak seharusnya juga yang usia seperti itu. Saya sendiri sudah sekian tahun jadi remaja masjid dan sudah memimpin ini remaja dari tahun 90-an sampai dengan adik Komisa usia itu sebenarnya itu sebenarnya saja seorang sekarang sudah jadi anggota dewan dari fraksi Golkar. Itu mantan ketua remaja masjid seluruh Indonesia itu. Pada posisi 40 sekian tahun dia masih di posisi ketua remaja masjid. Setelah jadi anggota dewan dia lepas. Itu sebenarnya. Saya sendiri dalam waktu dekat ini akan melepas ini posisi saya sebagai ketua remaja masjid karena di kepengurusan masjid, kepengurusan pengurus masjid saya sudah di seksi kepemudaan. Saya bersama Pak Tur, bersama Amri, ada beberapa orang. Saya akan lepas ini dengan beberapa orang kader yang akan nanti kita dalam bulan-bulan ke depan, bulan depan kita akan merefresh kembali ini pengurus masjid. Jadi betul seperti Pak Ustaz Abdurrahman Ato bilang, awal-awal berdirinya di kepengurusan masjid dulu, antusiasnya adik-adik dengan jumlah waktu itu 500 orang. Saya ingat di masjid yang lama dulu 500 orang. Ternyata kalau kita mulai berangkat angkatan Joko, angkatan Opan nanti beberapa tahun yang masuk Opan. Ya, sebentar lagi 2-3 tahun ke depan pulang lagi sudah banyak yang sejarah di Kemala Putih. Dan kami yang senior yang ingin berharap kita mendorong adik-adik untuk dari meningkatkan sejak saat ini tahun 2015 ini. Itu cita-cita saya sejak saya masuk rumah sakit 2012. Sekarang kita sudah berlaku untuk mulai kembali kegiatan ini. Sudah ada guru ayah sekarang, sudah ada tutor Mae yang bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan kembali nanti kita setelah ini kita dapat evaluasi dan saya ada bagi
sudah bisa membaca evaluasi pendapat dari bagaimana bagian ini. Dulu saya sudah pernah buat itu dengan gaya, saya membuat kegiatan seperti ini. Tentu ada berkomitmen kegiatan harus berjalan. Ini harus tapi dengan kesibukan dengan segala macam yang akan tingkat kesibukan anak sekolah zaman sekarang berbeda dengan tingkat kesibukan yang kita dulu sekolah tahun 90-an atau 80-an. Sekarang anak-anak pulang sekolah jam 1.15, jam 2 harus kembali ke sekolah. Kita bingung. Kita sekolah jam 2 bingung, mana mau sekolah? Ada les teman segala macam. Itu tutup berbeda. Dan kita tidak bisa sendiri. Dan kegiatan pengajian yang saya sudah tahu beberapa hari, kegiatan pengajian. Kalau malam anak-anak kelas sudah ketiduran mengantuk segala macam. Kalau siang di kelas saya pun segala macam. Ada diskresi yang harus dilakukan. Kita mau apa kemudian mau cari apa lengkap. Itu saya ceritakan sekarang itu jawab karena tidak ada di kelas sendiri. Dan sekarang tingkat kesibukan anak sekolah sekarang untuk para sekolah sudah tahu begitu tinggi untuk mengejar ini dengan nilai ketulusan yang sangat tinggi. Apalagi dengan kurikulum 2013 itu yang sudah dipending sementara. Kalau tidak luar biasa anak sekolah sekarang. Kita tidak bisa menjadi secara orang pemain bola voli kita setengah mati atau apalagi sekolah kaki. Kalau mereka tidak dodor untuk mau jadi dengan diri sendiri susah kita dapat atlet sekolah sekarang. Karena dengan tingkat kesibukan di sekolah itu luar biasa. Itu untuk nilai yang tinggi untuk bisa lulus. Jadi kita mampu itu, tapi kita harus mencoba, kita harus mulai sekarang. Dan kita ajar, Andri, Pato kalau ada, Sandi, Bobby, Luki, Nasir, Mokhtar, SQM yang masih dari Guru Mar, yang S1 pendidikan yang baru tahu sampai di Nela sana, saya yang masih kuliah, Ibu Guru UPI, mereka ini lagi nanti bergerak. Dan harus itu. Dan kita harus peduli dengan ini. Apalagi basis paling banyak adalah basis pendidikan. Paling banyak ini guru sekarang ini yang di anak punya yang lulus pendidikan. Paling banyak basis guru. Kalau guru tidak punya kebetulan kalau dikasih ini yang apa ya kita mau bagaimana? Kalau hanya mau mengajar di sekolah, saja pulang rumah kita jual kepada sekolah ini. Jadi saya memang begini, kita punya peduli sama adik-adik ini. Kita rajin tanya guru mereka, rajin tanya mereka sekolah nomor berapa. Kecil saja. Kalau begitu dengan saudara pemain bola, saudara ini mahal. Ada apa? Mengaji di masjid. Kita hentikan ada pertandingan, kita pernah kembali ke sekolah sholat dulu. Besok kita lagi seperti itu, sederhana saja. Dan ini saya dapat ilmu dari ada satu ustaz dulu yang bikin markas utama di sini. Markas yang tak yang dulu, itu tahu yang dulu. Saya buat 3 hari, 1 minggu ada ustaz yang dia ada saya sendiri. Kalau perkembangan mereka ada remaja juga. Orang punya tahu sih, untuk apa? Saya tahu olahraga. Ada mereka sholat, ada mereka berhenti kalau pas aja. Sudah berkata, mungkin ini bisa teman kita akan evaluasi. Kita akan mengundang lebih banyak lega-lega yang senior kita besar untuk kita evaluasi. Hingga ini saya mendukung bapak yang depan ini, oleh Imam Sultan, Oman, Guru dan semua musisi, untuk pelatih dan juga dukungan seperti kita mulai ini. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama, kepentingan adik-adik untuk ke depan supaya mampu lebih maju, lebih sukses, berimbang antara iman dan takwa dan teknologi yang berkembang. Itu saja teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada saudara yang memberikan kuis. Baik, seluruh peserta karena waktu zuhur 12:10 masih punya setengah jam. Untuk kuis ini paling lama 5 menit saja untuk menghabiskan materi yang disiapkan oleh panitia. Saya langsung kepada pertanyaan yang bisa jawab, silahkan angkat tangan sekalipun pertanyaannya belum selesai dibaca. Pertanyaan yang pertama, dalam salah satu hadis yang sudah disampaikan oleh pemateri kedua tadi bahwa ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu yang disebutkan oleh pemateri itu golongan pemuda yang titik. Silakan dijawab. Salah satu golongan yaitu pemuda yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pemuda yang apa? Bisa dijawab.
kelihatannya materinya tadi tidak dicatat oleh seluruh peserta. Ya, dari Saudara Rosdianto, AEB, silakan Pak. Dalam bab 3. Lebih ada kata kuncinya di situ. Mungkin bukan tidak, ada satu kata kuncinya. Pemuda yang terpaut hatinya kemana? Siapa yang jawab dari itu? Ajis. Ya betul. Jadi salah satu pemuda itu yang hatinya terpaut di masjid. Ya kepada saudara silakan maju untuk menerima semuanya. Perlu diketahui Abdul Aziz ini adalah aktif juara satu petinju di tingkat provinsi di waktu yang lalu. Ini tidak punya amal berikutnya. Ini kita sebutkan kedua remaja masjid atas waktu berapa. Dalam Al-Quran salah satu surat Al-Kahfi itu menceritakan beberapa pemuda yang tidur selama sekian ratus tahun di dalam gua. Kira-kira jumlah pemuda yang tidur dalam gua itu ada berapa? Karena ini sudah tadi saudara Ida Bayati. Berapa? 7 orang. Ya, benar sekali. Ya, silakan Ibu Ida. Ibu Ida ini adalah salah seorang guru di Madrasah Aliyah Swasta Kamal Putih. Untuk ini kami mohon kesediaan siapa ketua remaja masjid atau yang pertama? Saya. Yang tidak hijau siapa? Berdiri. Siapa yang berdiri? Jangan malu. Ayo. Ayo berdiri ya. Ya. Betul sekali. Nah, silakan maju. Untuk kemudian terakhir kami mohon kesediaan Bapak Abraham atau saya beri kebenaran. Maju depan saya, maju depan. Maju depan, maju depan. Maju depan. Baik. Saya ambil alih MC. Dengan berakhirnya penyerahan souvenir tadi secara simbolis oleh beberapa bapak-bapak dan pemateri, maka kegiatan seminar remaja Masjid At-Taqwa Kamal Putih tahun 2015 dengan tema peran generasi muda Islam dalam sejarah globalisasi 2015 kita tutup, dan mudah-mudahan setelah ini ada kegiatan-kegiatan yang positif yang sama-sama kita harus dukung demi kemajuan dan kemaslahatan umat Islam ke depannya. Kurang dan lebihnya kami dari seluruh segenap panitia memohon maaf atas segala hal-hal yang mungkin menyinggung peserta bapak dan saudara-saudara sekalian. Dari hati yang terdalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa silakan kita berjamaah dengan para orang tua di depan seluruh peserta. Kurang dengar mereka. Kurang dengar arahan.
tempat gitu. Tempat kita sama-sama bersihkan.